يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribu nikmat yang dirasakan kita setiap hari, terutama nikmat sehat sehingga mampu kaki kita melangkah dari rumah menuju tempat yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salatul Jum'ah secara berjamaah. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini, dari kantor-kantor kita menuju tempat yang mulia ini, Allah jadikan hujjah kelak sebagai ampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai estafet penerus perjuangan beliau. Kita berharap semoga kita diakui kelak sebagai umatnya, dan hadiah terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenarnya takwa imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Kita mampu dan bisa menjalankan apa yang memang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha sepenuh hati, segenap tenaga kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya apa yang memang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan hari ini yakni bahaya ghibah. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah, kata Rasul. Maka Rasul menjawab, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Itulah makna dari ghibah.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang wanita yang mengadu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, inna fulanatan, ada seorang wanita ibu-ibu. Lantas kata Rasul, tasumun nahar, dia berpuasa di siang hari, dia beribadah di siang hari, banyak sedekahnya. Wa taqumul lail, bangun di malamnya tahajud, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya Rasul, wa tu'li jiranaha, dia juga rajin menyakiti hati tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Maka bagaimana status orang tersebut ya Rasul? Dengan tegas Rasul menjawab, hiya finnar, tempatnya di neraka. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin tanpa sengaja kita ngobrol dengan teman kita, baik di warung, di tempat kopi, bahkan di masjid sekalipun. Tanpa sengaja kita membuka aib saudara kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan itu semuanya, bahwasanya aib ini adalah bagian dari dosa besar yang kita anggap biasa. Maka suatu hari ketika Isra wal Mi'raj, ketika malam Isra Mi'raj, Nabi melihat sekelompok wanita yang kukunya panjang, terbuat dari tembaga api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dijakarkanlah kuku tersebut kepada mukanya sembari meraung kesakitan, dan itu dilakukan berkali-kali. Maka saat itu Rasul heran, ya Jibril, siapa orang tersebut? Kenapa dia melakukan hal sebodoh itu? Maka malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, dia adalah umatmu yang ketika di dunia dia suka mencari dan membuka aib saudaranya. Maka hadirin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya kita hari ini membicarakan dan mencari aib saudaranya tidaklah lagi tabu. Aib pagi misalnya, aib siang, aib sore, bahkan aib malam dibungkus dalam infotainment yang ada di rumah kita melalui televisi kita. Kita ada di dalamnya tanpa sadar. Maka sedikit sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari tontonan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, tuba liman syaghalahu 'aibuhu an uyubin nas, beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya, aib dirinya sendiri, dan tidak sempat dia mencari aib orang lain. Dan celakalah orang yang kesehariannya sibuk mencari aib dan kesalahan orang lain tanpa menyadari aibnya sendiri. Maka jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran orang yang mencari aib saudaranya yakni seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka Allah menjelaskan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, senangkah kalian seseorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentulah kamu akan merasa jijik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ada saudara kita yang mengundang kita di acara hajatannya, di acara akikahnya, di acara yang lain sebagainya. Kemudian tuan rumah menyajikan daging yang kita tahu daging itu dari daging sapi, tapi daging sapi bangkai. Tentulah kita akan merasa jijik untuk memakannya. Namun kenyataannya hari ini kita justru menikmati daging saudara kita yang sudah mati melalui ghibah yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghibah hari ini
seseorang tidak harus bertemu, bertatap muka 1, 2, dan 3 orang. Kita yang hari ini di Malang, saudara kita yang di Surabaya, di Pontianak, bahkan di Malaysia sana, tidak menjadi jarak melalui sosial media kita, Facebook kita, Twitter kita, Instagram kita, status WA kita. Itu juga menjadi penyambung lisan kita melalui tangan kita. Maka itu semua termasuk salah satu dari ghibah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kelak itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, kami tutup mulut mereka dan tangan mereka yang akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka yang akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ishtighalu bi uyubil khalqi, sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain, ini adalah salah satu ghibah yang dosanya sungguh luar biasa, yang ini tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari menjadi guyonan kadang. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak orang yang suka mengumbar aib saudaranya ketika di dunia, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, manakah ibadah, pahala ibadahku selama 50 tahun ketika di dunia, puasaku, sedekahku, haji umrahku? Kemudian Allah memberitahu kepada si fulan tersebut, dan fulan menjawab, ya Rabb, kenapa kok kosong? Ya, memang kosong. Ya, kenapa ya Rabb? Karena dulu ketika di dunia kau suka membuka aib saudaramu sendiri. Dan hari ini pula dosa dari orang yang kau gibahi beralih kepadamu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dalam berucap, marilah khatib berwasiat kepada diri pribadi untuk saling mengingatkan, untuk senantiasa menjaga kualitas bicara kita, kualitas omongan kita, meskipun itu hanya bercanda. Maka yang kita berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semuanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka bila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika berbicara, berbicaralah yang baik. Falyakul khairan, ketika berbicara, berbicaralah yang baik. Liyasmut, jika tidak mampu, diam itu jauh lebih baik. Maka jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita semuanya oleh Allah dijauhkan oleh lisan-lisan yang tidak bermanfaat, yang sehingga merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladhi amarna bil-ittihad wal-i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. قيموا الصلاة.